Oke, hai 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 hai. Apa kabar semuanya? Sahabat-sahabat petani Bumi Merauke. Mudah-mudahan kalian semua hari ini sehat semua. Sehat, semangat, murah rezekinya banyak. Dan yang paling penting adalah bahagia bersama keluarga, kebahagiaan yang lahir batin. Amin, amin, amin. Baik, di kesempatan kali ini teman-teman, sahabat-sahabat, kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara terpaksa menjadi kaya. Dan kenapa di depan saya ada ada daun bawang. Ya, ini daun bawang kalau di sini namanya. Nanti kita akan bahas kenapa backgroundnya daun bawang, dan akan kita bahas, dan daun bawangnya jelek-jelek lagi ya teman-teman. Oke, kita bareng-bareng belajar yuk bagaimana cara terpaksa menjadi kaya. Dan konsep ini baru saya sadari hari ini, dan kita akan berbagi dan bareng-bareng koreksi yang saya bahas ketika ada kesalahan. Kita sharing bareng-bareng di sini ya. Yuk. Oke teman-teman, sahabat-sahabat, berawal dari dulu ya, 2010 saya itu sebagai guru honorer yang gajinya ya tahulah guru honorer seperti apa. Itu waktu itu 300.000 ya, 300.000. Sedangkan pengeluaran untuk dapur itu tak hitung-hitung ya, pengeluaran kesehari-hari selama 1 bulan itu kurang lebih hampir 1 juta. Di situ bingung pertama kalinya saya untuk menyiasati. Akhirnya di luar jam mengajar itu saya mencari tambahan sehingga tercukupilah sampai 1 juta itu. Dan ya ngepres terus. 2010 itu ngepres ya, untuk bayar kontrakan rumah saja masih ngap-ngapan ya. Padahal kontrakan rumahnya pada waktu itu cuma 150.000. Masih ngap-ngapan, dan tidak kebayang sahabat-sahabat sampai detik ini bisa punya rumah sendiri, bisa punya tanah kurang lebih setengah hektar lebih dengan bangunan rumah ini. Tidak kebayang ya, dengan gaji saya yang dulu 300. Setelah kalkulator pengeluaran bulanan dengan istri itu ya, dengan kontrakan rumah itu pada waktu itu 1.150.000. Jadi pontang-panting di luar, kemudian ya ngepas saja di pengeluaran itu, sehingga tidak punya simpanan atau tabungan ya untuk membeli tanah, apalagi membuat rumah. Intinya akan tanah dulu sebelum membuat rumah. Oke, santai sahabat-sahabat, kita sambil ngopi ya, Kemudian tiba-tiba kita merasa lelah ya. Saya dengan istri merasa lelah tahun 2013, merasa lelah dengan kontrak, merasa lelah dengan bekerja pontang-panting untuk mencukupi itu. Ya tercukupi alhamdulillah, tapi yang namanya kita manusia itu kan ingin ada lebih untuk menyimpan, untuk bisa membeli tanah, membangun rumah. Dan karena kita kan pasti punya anak, dan waktu itu anak saya masih kecil, masih bayi, dan bagaimana pendidikan anak dan lain sebagainya. Oke, betul, memang rezeki Tuhan sudah memberikan, tetapi Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang lebih bagi orang yang santai, bagi orang pemalas, yang malas, tidak mau kreatif dan lain sebagainya. Karena di keyakinan kami di Islam, bahwasanya di Al-Quran dijelaskan Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum ketika kaum itu belum mau merubah dirinya ya, untuk selalu lebih, untuk selalu semangat, untuk selalu meninggalkan malas. Nah, singkat cerita dulur-dulur,
Tenang, ngopi dulu. Akhirnya 2013 itu diambang lelah, malam kita diskusi bersama istri. Entah tidak tahu tiba-tiba teringat dengan orang tua zaman dulu, teringat dengan Bayut. Kenapa ya dulu penghasilannya juga hanya mengandalkan tani, ya kalau padi 3 bulan sekali, ini 4 bulan sekali, tapi kok cukup, bahkan bisa menabung dan tidak punya utang. Dan ternyata konsepnya ini yang sangat disepelekan dan tidak pernah terfikir oleh saya bersama istri. Konsep yang sangat sederhana, yang sangat disepelekan oleh kami ya. Mungkin kalau sahabat-sahabat yang nonton mungkin sudah menjalankan konsep ini. Jadi saya niat berbagi, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, seperti apa konsepnya? Konsepnya ternyata setelah saya berpikir jauh, Mbah Yud saya itu senang menanam di pinggiran rumah. Yang ditanam itu adalah bumbu-bumbu dapur. Yang ditanam bumbu-bumbu dapur dari kunyit, dari jahe, dari lengkuas, dari kencur, dari daun bawang, dari bawang. Nah, ini nanti akan kita cerita. Dan sebagainya. Pokoknya bumbu-bumbu dapur yang diperlukan di dapur itu ditanam semua oleh Mbak Yud. Tanam awalnya dari kecil sampai menjadi skala besar. Dan ini nanti akan menjadi konsep terpaksa menjadi kaya. Nah, nanti akan kita bahas bareng-bareng pelan-pelan ya teman-teman. Dari cerita pondasi awal dulu kenapa saya menemukan konsep ini sehingga bisa terstruktur konsepnya. Oke teman-teman. Nah, setelah itu berhitung ini dengan istri, coba dihitung. Coba mulai sekarang dihitung sebenarnya keperluan dapur yang bisa tidak membeli dengan memproduksi sendiri itu apa. Ternyata setelah dihitung, ternyata yang hanya tidak bisa kita lakukan ya, walaupun bisa menanam padi ya, tapi itu kan sangat memerlukan lahan yang luas. Yang tidak bisa kita lakukan adalah beras dengan lauk seperti ikan, seperti tempe ya. Dan ternyata itu tidak banyak teman-teman. Setelah dihitung oleh istri, keperluan untuk membeli ikan dan tempe, tahu dan beras itu tidak sampai 1 bulan, itu keperluannya tidak sampai 500.000. Anggap saja sudah 500.000. Nah, artinya dari pengeluaran yang awalnya 1 juta, kami sudah menemukan solusi. 500, berhemat 500 ya, berhemat 500 dengan menciptakan sendiri bumbu-bumbu dapur itu. Bagaimana caranya? Saya meniru sistem Bayut. Memang tidak di bulan itu, memang tidak langsung ya. Di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu belum langsung menikmati, artinya pengurangan dari pengeluaran yang 1 juta menjadi 500 itu belum, tetapi ini tetap berjalan, tetap berproses ya. Bulan pertama kita beli polybag ya teman-teman, kita beli polybag. Waktu itu beli 1 kampel ya, 1 bungkus yang isinya 80. Beli 1 kilo, kalau di sini isinya 80. Nah, 80 itu kita bagi-bagi menjadi 8 tanaman. Ya, menjadi 8 tanaman. Pada waktu itu ada jahe, ada kunyit, ada kencur, terus ada jeruk sambal. Ya, jeruk sambal itu, kemudian jeruk purut. Jeruk sambal kalau di sini jeruk sambal itu banyak diperlukan. Ya, kalau di Jawa kan hanya jeruk nipis ya, jeruk nipis. Kemudian apalagi ya, pokoknya ada 8 jenis bumbu-bumbu itu. Ada 8 jenis bumbu-bumbu. Terus bumbu-bumbu yang lain yang agak tahan, yang agak bandel itu kita tanam di tanah biasa, tidak memakai polybag. Seperti lengkuas itu kan tahan, jahe dan lain sebagainya. Kita mengawali
setiap satu jenis bumbu di dapur itu kita tanam 10. Kita tanam 10. Kita awal ditanam 10. Kenapa tidak langsung skala besar? Nah, belum waktunya. Nanti kita akan bahas. Kenapa dimulai dari skala kecil? Karena belum waktunya. Belum waktunya untuk skala besar. Pada waktu itu saya masih jalan sebagai guru honorer dan mengajar ngaji keliling. Istri juga pelan-pelan dengan usaha kecilnya, walaupun penghasilan 10-20 ribu setiap hari pada waktu itu. Nah, artinya sambil berjalan, kenapa skala kecil dulu saya buat? Karena mengukur waktu dan kemampuan saya untuk merawatnya. Kemampuan kami berdua untuk merawatnya. Dimana ketika langsung skala besar, artinya kami harus resign dari tempat kerja. Artinya saya harus tidak mengajar lagi, terus istri juga tidak bisa jualan lagi. Artinya harus fokus ke sini ketika skala besar. Nah, iya kalau langsung berhasil, ya. Biasanya Tuhan ini kan selalu menguji. Tuhan ini selalu menguji kita dengan ketidakberhasilan. Ya, iya kalau langsung berhasil, berarti kita bakalan langsung sukses dalam bulan keempat itu setelah panen, ya. Kita langsung aman, ya, begitu. Kita langsung jual lebihnya dan lain sebagainya. Tapi tidak seperti itu konsepnya. Ketika konsep langsung besar, itu spekulasinya sangat besar juga. Ada risiko kegagalan, ada risiko tidak berhasil lah. Kita mulai dari skala kecil, semampu kita menanam, semampu kita merawat, dan sisa waktu dari pekerjaan kita yang sudah berjalan. Dan bulan keempat terbukti, sahabat-sahabat. Bulan keempat itu sudah mulai panen lagi, ya. Setiap bumbu-bumbu itu sudah mulai panen, ya. Kecuali jahe dengan lengkuas dengan yang lain itu sudah bisa panen sebenarnya, tapi masih muda, sayang. Itu 6 bulan, ya, 6 bulan mulai panen. Dan alhamdulillah di bulan keempat itu pengeluaran kami di dapur itu sudah berkurang menjadi 600 ribu, yang dari 1 juta sudah menjadi 600 ribu karena bumbu-bumbu ini sudah tidak beli. Di bulan keempat apa yang terjadi, teman-teman? Kami dipaksa untuk lebih banyak lagi menanam. Kenapa? Karena dari 10 polybag, dari satu jenis tanaman di 10 polybag itu menjadi banyak. Artinya untuk dijual nanggung, ya, untuk keperluan di dapur ya sampai busuk ketika tidak ditanam. Akhirnya yang 80 polybag itu kami membeli lagi 8 bungkus 8 kilo sehingga menjadi 800 polybag. Jadi dari setiap satu jenis itu kami kembangkan lagi, bukan kembangkan niat, ini terpaksa. Karena kalau tidak ditanam nanti kan kasihan mati, ya. Akhirnya sisa dari yang dibuat di dapur itu dari 80 polybag menjadi 800 polybag. Di bulan ini kan setiap masuk bulan keempat, ya. Setiap masuk bulan keempat. Bulan ke-8 atau bulan yang ke-9 itu berkembang lagi, beli lagi saya 8 polybag lagi, 8 bungkus 8 kilo, sehingga menjadi 1.600 polybag, teman-teman. Bayangkan, ya, belum 1 tahun, genap 1 tahun itu saya dengan istri ini punya tanaman 2.800 polybag, 2.800 polybag. Nah, jadi awalnya itu dari 10 punya 2.800 polybag, sehingga di situ yang awalnya kami hanya untuk keperluan dapur ternyata menjadi penghasilan, ya. Ternyata setelah 1 tahun itu menjadi penghasilan yang sangat luar biasa, yang dimana penghasilannya setelah dikalkulasi penghasilan panennya yang dijual itu, apalagi dapur sudah bebas, ya. Dapur sudah bebas. Kami hanya membeli beras, kami hanya membeli ikan, tempe, tahu, telur, dan yang tidak bisa kami produksi sementara, ya, sementara. Karena nanti saya juga akan membahas peternakannya. Nanti
kita akan tunjukkan peternakannya, ya, peternakannya. Kemudian itu aman teman-teman, aman, dan tidak 1 juta lagi pengeluaran, bahkan cuma 400.000. Akhirnya kita bisa menabung dari sisa dari sisa gaji sebagai guru honorer dan ngaji keliling, ya, ngajar ngaji keliling, itu bisa tersimpan. Nah, bagaimana konsep nabungnya yang benar nanti kita bahas. Bukan saya mengaku saya paling benar menabung, bukan, tapi kita bareng-bareng kita sharing di sini, ya teman-teman, ya. Nah, di situ dari awalnya hanya ingin memenuhi kebutuhan dapur, sehingga dipaksa ini oleh tanaman karena sudah semakin banyak di dapur itu dan tidak muat, akhirnya dipaksa, akhirnya sampai 1 tahun itu kita punya 2.400 polybag dengan jenis tanaman bumbu-bumbu dapur itu, dengan jenis tanaman bumbu-bumbu dapur. Nah, inilah yang saya sebut dengan metode orang tua saya, metode Mbah Yud, itu adalah metode dipaksa menjadi kaya. Sehingga saya mengeluarkan konsep ini, cara terpaksa menjadi kaya, ya seperti ini. Akhirnya semuanya dipaksa dan menjadi penghasilan juga sudah melebihi penghasilan pokok saya mengajar, ya. Dihitung itu dalam 1 tahun ketika dikalkulasi 10 kali lipat dari gaji honor. Alhamdulillah sampai ini, ya, bisa membeli tanah, membangun rumah dan lain sebagainya. Nanti kita akan lanjut ceritanya. Ini sudah 15 menit, sahabat-sahabat. Kita lanjut di bagian yang kedua, ya. Oke, sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua yang menyimak video ini. Kita mulai dari yang sederhana, kita mulai dari semampunya kita mulai dari minim risiko, ya. Udahlah, jangan berani-berani ngambil risiko. Kita manusia, ya, kalau tidak dibantu oleh Tuhan tidak akan mampu untuk menyelesaikan problema hidup dalam bumi ini, ya. Oke, salam sukses, salam semangat. Petaniku Merah Putih harus semangat.